Saking panasnya, pertemuan timnas Indonesia dan Malaysia dianggap sebagai El Clasico-nya Asia Tenggara. Vietnam mulai takut hadapi timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Insiden sepak bola gajah membuat timnas Vietnam ketakutan bertemu timnas Indonesia asuhan Sintayong di Piala AFF 2022. Menurut pengamat sepak bola asal Vietnam yakni Quang Huy, insiden main mata timnas Vietnam U19 dan timnas Thailand U19 di Piala AFF U19 2022 membuat timnas Indonesia di berbagai kelompok umur berhasrat menghabisi Vietnam. Di Piala AFF U19 2022, timnas Indonesia U19 gagal lolos ke semifinal setelah Vietnam dan Thailand bermain 1-1. Meski perolehan poin timnas Indonesia U19 sama serta unggul selisih gol, skuad Garuda Nusantara dinyatakan gagal lolos karena kalah head-to-head dari Vietnam dan Thailand. Sejak saat itu, rivalitas timnas Indonesia kepada Vietnam semakin memanas. Uniknya, setelah momen tersebut, timnas Indonesia di berbagai kelompok umur selalu mengalahkan Vietnam. Kemenangan itu meloloskan timnas Indonesia U20 ke Piala Asia U20 2023 sebagai juara grup F. Sementara Vietnam masih cukup beruntung lolos ke Piala Asia U20 2023 melalui jalur runner-up terbaik. Selanjutnya, timnas Indonesia dan Vietnam berpotensi bentrok di Piala AFF 2022. Dan benar, kedua tim ditempatkan di grup yang berbeda. Namun, timnas Indonesia dan Vietnam bisa bertemu di semifinal atau final Piala AFF 2022. Potensi pertemuan inilah yang membuat ketar-ketir Quang Huy. Mengutip dari Soha, Quang Huy mengatakan bahwa setelah kejadian di Piala AFF U19 2022, timnas Indonesia terlihat memiliki semangat yang lebih tinggi saat bertemu dengan Vietnam. Dirinya pun mengaku bahwa Indonesia terlihat panas ketika bertemu Vietnam. Lebih lanjut, dirinya mengaku bahwa Indonesia mampu memahami kekuatan untuk mengalahkan Vietnam. Menurutnya, mereka pun memiliki senjata untuk menjatuhkan Vietnam. Kursus singkat Sintayong untuk dua pemain timnas Indonesia. Sintayong memberikan kursus singkat kepada dua penggawa timnas Indonesia perihal penggunaan kaki dominannya. Kedua pemain yang dimaksud adalah Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Tepatnya, sebelum laga melawan Curaçao di pertemuan kedua, Witan dan Egy sempat menjalin diskusi dengan Sintayong selaku pelatih kepala timnas Indonesia. Diungkapkan oleh Witan, dirinya sejak kecil sudah terbiasa dominan kiri. Artinya kaki kiri tersebut adalah kaki terkuatnya untuk menendang bola. Meski demikian, penggawa AS Ranjin ini mengaku bukan sosok kidal, karena kaki kanannya juga memiliki kekuatan yang sama. Sintayong pun menimpali pernyataan Witan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan ini pun memberikan kursus singkat kepada Witan dan Egy. Sintayong menekankan kepada mereka untuk memakai kaki keduanya. Pelatih berusia 52 tahun itu pun memberikan contoh gerakan untuk mengelabui kiper lawan. Sintayong juga berpesan kepada pemainnya itu untuk mengubah mindset agar tak terlalu kidal. Seperti yang diketahui, Witan Sulaiman memiliki andil besar atas kemenangan timnas Indonesia versus Curaçao pada 27 September lalu. Skuad Garuda sukses mengandaskan perlawanan negara asal Kepulauan Karibia ini dengan skor 2-1, di mana gol pertama Indonesia tercipta setelah tembakan kaki kiri Witan gagal diblok sempurna oleh kiper lawan. Bola kemudian bergulir di tengah kotak penalti yang susah disambar Dimas Derajat. Gol kedua Indonesia pun juga terjadi berkat andil Witan. Pemain AS Ranjin itu lebih dulu mengecoh beberapa bek lawan sebelum mengirimkan asis ke depan gawang yang sukses diteruskan Dendi Sulistiawan. Satu grup di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Ini alasan timnas Indonesia U16 bakal permalukan Malaysia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U16 tergabung di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 bersama Malaysia, Palestina, Guam, dan Uni Emirat Arab. Meski tergabung di grup berat, timnas Indonesia U16 memiliki keuntungan. Sebab seluruh laga grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2022 itu akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor. Sama seperti kualifikasi Piala Asia U20 2023, nantinya hanya juara dan 5 runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke putaran final. Karena itu penting bagi timnas Indonesia U16 menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan. Dari 4 lawan timnas Indonesia U16 di grup B, Malaysia praktis paling disorot. Sebab Indonesia dan Malaysia memiliki rivalitas yang panas, khususnya di dunia sepak bola.
Saking panasnya, pertemuan Timnas Indonesia dan Malaysia dianggap sebagai El Clasico-nya Asia Tenggara. Timnas Indonesia U16 dan Malaysia bakal bertemu di laga pamungkas Grup B yang berlangsung pada Minggu 9 September 2022 malam waktu Indonesia Barat. Berhubung bertemu di laga pamungkas, tentu hasil di laga tersebut sangat menentukan kedua tim apakah bisa lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023 ataukah tidak. Namun, Timnas Indonesia U16 lebih diunggulkan memenangkan pertandingan atas Malaysia. Pasalnya, faktor pertama tentu bermain di kandang sendiri. Skuad asuhan Bima Sakti ini memiliki semangat tinggi ketika mentas di kandang sendiri. Hal itu sudah ditunjukkan Timnas Indonesia U16 saat turun di Piala AFF U16 2022 yang digelar di Stadion Maguwo Harjo. Bermain di kandang sendiri, skuad Garuda Asia keluar sebagai juara setelah menang 1-0 atas Vietnam. Faktor kedua tentunya kualitas pemain. Terlepas dari kekompakan tim, Timnas Indonesia U16 memiliki kualitas individu yang mumpuni. Selain Nabil Asyura dan Kaviatur Rizky yang dikenal tajam, ada juga sang kapten Muhammad Iqbal yang dikenal kukuh dalam menggalang pertahanan. Hal itu berbeda dengan Malaysia yang tak memiliki pemain menonjol.